Kami hadir bukan sekedar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, tapi kami berdua adalah murid-murid dari Kiai. Tokoh insya Allah yang hadir di sini diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Izinkan dalam kesempatan ini kami berdua menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah kehormatan diundang hadir dalam sebuah istimewa ulama dan tokoh nasional tahun 2023 ini. Karena bagi kami, ulama, kiai, habaib bukan hanya panutan, bukan hanya teladan, tapi juga referensi dan mitos wahidah. Ini adalah bagai keluarga sendiri. Dan hari ini kami datang, kami hadir bukan sekedar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, tapi kami berdua adalah murid-murid dari Kiai Alim Ulama Habaib yang selama ini selalu menuntut ilmu, hadir untuk mendapatkan petunjuk, hadir untuk mendapatkan nasihat. Dan alhamdulillah hari ini kami dapat kesempatan untuk berbagi sedikit yang telah dibekalkan kepada kami. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan yang kami pandang sebagai salah satu masalah utama di negeri ini. Kami akan mengajak kepada kita semua untuk menengok perjalanan sejarah bangsa kita. Kalau kita lihat, saya coba tayangkan. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita, dimulai dari tahun 1928 ketika kita menjadi satu bangsa. Saya ingin sampaikan saat Indonesia menjadi satu itu ada beberapa kali tahap. Satu yang pertama adalah menjadi satu bangsa. Kejadiannya kapan? Kejadiannya tahun 1928. Pada saat itu kita satu bangsa dan kita sepakati satu bahasa persatuan. Hari ini istimewa ulama berjumpa 600-an orang lebih dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, tapi kita berbicara dalam satu bahasa persatuan. Hari ini itu dianggap normal, biasa, tapi pada masa itu adalah sebuah kebaruan, karena sebelumnya kita tidak memiliki bahasa bersama. Sekarang kita berjumpa seperti ini, kita tidak memerlukan penerjemah dan tidak ada bangsa lain yang bisa menyepakati satu bahasa bersama sebelum adanya negara kecuali bangsa Indonesia. Bahkan hari ini kalau lihat di Eropa sana, mereka menjadi satu negara, namanya Uni Eropa. Satu negara, 28 bangsa, bahasa persatuannya 23 bahasa. Bahasa persatuannya 23 bahasa. Jadi setiap kali mereka musyawarah, di belakang sana ada terjemah dan semua bawa headphone. Seluruh undang-undang diterjemahkan dalam 28 bahasa. Kita menganggap ini sepele, tidak, ini penting sekali. Tanpa kesepakatan bahasa, kita tidak memiliki persatuan yang seperti kita miliki hari ini. Dan itu adalah sebuah terobosan yang luar biasa di zaman ini. Wallahu a'lam. Itu satu yang pertama. Satu yang kedua, ketika kita menjadi satu negara, Soekarno-Hatta mendeklarasikan, kita semua tahu. Sekarang kita jadi satu negara tahun 45, 17 tahun. Tapi pada waktu itu kita masih satu negara federasi, kepala negara yang banyak, yang disebut sebagai Republik Indonesia itu cuma di Yogyakarta. Di Jogja saja itu namanya Republik Indonesia. Yang lainnya namanya Indonesia
Serikat. Dan ini adalah fase yang kemudian di tahun 50 Bung Karno menyebut sebagai proklamasi yang kedua sesudah ada mosi integral menjadi NKRI. Jadi kalau hari ini yang bilang NKRI harga mati, itu prosesnya tahun 1950. Tapi kita baru satu tanah, belum air. Kenapa? Yang disebut sebagai Indonesia hanya daratan, lautannya bukan Indonesia. Laut Jawa, laut internasional. Selat Sulawesi, lautan internasional. Laut Arafura, lautan internasional. Seluruh laut yang ada di Indonesia di dalam bukan laut kita, laut internasional. Baru kemudian tahun 57 Juanda mendeklarasikan satu tanah air, kawasan Nusantara. Tapi perjuangannya panjang. Baru diakui oleh dunia tahun 1982. Dari tahun 57 sampai 1982. Nah, inilah yang membawa kita hari ini. Satu bangsa, satu negara, satu kesatuan. Itu satu yang ketiga. Yang keempat, satu tanah air. Kami berdua membawa visi yang berikutnya. Indonesia harus satu kemakmuran. Karena kalau kita tidak satu kemakmuran, maka terjadi ketimpangan yang luar biasa. Yang membuat sebuah negara bersatu atau tidak apabila kita merasakan satu kemakmuran, satu keadilan. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para habaib yang saya hormati, tentu ingat peristiwa balkanisasi. Yugoslavia pecah menjadi 8. Yang orang lupa adalah selama beberapa dekade terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa antar wilayah, antara Bosnia, Makedonia, Serbia. Ini semua 8 wilayah itu timpangnya luar biasa. Yang kita lihat konflik antar etnisnya, konflik antar etnis itu disulut di ujung. Ketimpangan itu yang menyebabkan kira-kira begini. Ketimpangan itu mengeringkan rumput, mengeringkan hutan. Konflik antar etnis itu untuk rokok yang jatuh dan membakar hutan. Tapi hutan tidak bisa terbakar kalau basah. Hutan tidak bisa terbakar kalau tidak kering. Yang mengeringkan adalah ketimpangan. Hari ini ketimpangan adalah potret Indonesia. Ketidakadilan adalah potret Indonesia. Karena itu ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan Republik ini, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik ini didudukkan dengan satu tujuan, menghadirkan keadilan. Dan ketimpangan adalah tanda ketidakadilan itu. Apabila kita lihat sekarang kualitas manusia, saya ingin tunjukkan dulu sekalian. Ini contoh kondisi hari ini. Ini indeks tadi disebutkan oleh Kiai Junaidi soal sumber daya manusia. Mudah-mudahan terbaca angkanya. Jawa dan Sumatera warnanya putih. Sisanya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Kepulauan lain warna kuning. Coba dilihat. Indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013 69, kiri bawah 69 2013. Mari kita lihat paling kanan bawah, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan lain-lain. Indeksnya tahun 2023 69. Artinya apa? Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera. Jedanya, selisihnya 10 tahun. Ini bukan angka 5
5 poin, 7 poin, bukan. 5 poin, 7 poin itu angka statistik. Tapi berapa lama untuk mencapai angka 5 poin itu? Selisihnya 10 tahun, Bapak Ibu sekalian. Pembangunan adalah membangun manusianya, bukan membangun jalannya, bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa difoto. Pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah, membangun manusia yang kompeten, membangun manusia yang bisa hidup mandiri, merasa sejahtera.